Oke, boleh dibuka juga untuk modulnya ya. Jadi materi kita melanjutkan topik kata ganti benda yaitu pronoun. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang jenis pronoun yaitu pronoun subjek dan juga pronoun objek. Jenisnya seperti apa dan juga bagaimana cara penempatannya di dalam kalimat itu kita sudah bahas kemarin. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal jenis pronoun yang lain yaitu possessive pronoun. Jadi ini adalah salah satu jenis dari pronoun. Ini gimana? Oke, di materi ini, jadi possessive pronoun itu atau posesif lah ya. Jadi posesif itu adalah sebuah kata ganti benda untuk menyatakan kepemilikan. Jadi kalau kita punya barang, kita punya sesuatu hal, ingin diklaim menjadi milik kita sendiri, atau mungkin miliknya orang lain, cara untuk mengekspresikannya ya harus menggunakan pronoun yang jenis posesif. Jadi kita nggak bisa menggunakan pronoun yang kemarin seperti I, me itu nggak bisa untuk menyatakan kepemilikan. Misalkan saya punya buku. Nah, kalau saya ingin mengatakan buku itu miliknya saya, jadi saya nggak bisa bilang I book, nggak bisa. Me book itu juga nggak bisa, walaupun I dan me sama-sama artinya saya. Kenapa nggak bisa ya? Karena memang bukan kegunaannya. Jadi untuk menyatakan kepemilikan harus menggunakan jenis pronoun yang tepat, yaitu yang jenis posesif. Dan untuk jenis posesif ini itu ada dua. Pertama adalah posesif adjektif dan yang kedua adalah posesif pronoun. Jadi dua jenis posesif ini sama-sama untuk menyatakan kepemilikan. Dan di sini ada dua kolom. Kolom yang kiri ini jenis posesif adjektif dan yang kanan itu adalah posesif pronoun. Untuk penggunaannya, kalau posesif adjektif ini harus diikuti benda yang dimiliki. Jadi harus ada bendanya. Misalkan saya ada benda buku. Kalau buku itu miliknya saya ya taruh aja setelahnya posesifnya my book. Jadi buku itu adalah miliknya saya. Kalau miliknya kamu, your book. Miliknya dia laki-laki itu his book. Miliknya dia perempuan, her book. Miliknya benda, satu, its book. Kalau milik kita, our. Miliknya mereka, their. Jadi their ini untuk menyatakan kepemilikan orang ataupun bukan orang yang jumlahnya lebih dari satu. Misalkan di dalam satu kelas itu ada banyak banyak siswa, misalkan 10. Terus ada satu buku di atas meja dan buku itu kalau misalkan miliknya para siswa tersebut ya bilangnya their book. Dan benda setelahnya pemilikan ini bisa jumlahnya satu, bisa juga jumlahnya lebih dari satu. Kenapa? Ya karena benda itu kan boleh satu, boleh lebih dari satu. Jadi ingat-ingat aja nanti kalau ada pronoun seperti ini di garis bawah, coba dicek setelahnya itu ada bendanya apa tidak. Kalau ada ya udah benar. Itu. Jadi kalau mau digunakan tambahkan bendanya. Nah, ini cara penggunaannya. Selanjutnya kalau yang jenis yang posesif berikutnya adalah possessive pronoun. Jadi ini adalah istilah dari jenis posesif. Kalau possessive pronoun ini adalah singkatan dari my book. Jadi kalau my book itu terlalu panjang, kita singkat dengan mine. Jadi sama-sama digunakan untuk menyatakan kepemilikan, tapi lebih ringkas, lebih singkat. Dan di sini untuk penggunaannya tidak boleh diikuti kata benda setelahnya. Jadi harus seperti ini aja sendirian.
Untuk penempatannya ya boleh di depan, boleh di belakang, boleh, karena ini sifatnya hanya untuk kepemilikan saja. Itu. Jadi kalau ada my book itu satu kesatuan, yang dilihat adalah bukunya, cuma buku itu ada yang punya. Tuh. Kalau mine ini penempatannya boleh di depan, boleh di belakang. Misalkan you are mine, kamu adalah milikku. Nah, ada mine di situ, tinggal dicek setelahnya ada benda apa tidak itu. Jadi kesimpulannya di sini hanya bagaimana cara menggunakan jenis posesif, baik yang adjektif atau pronoun, dan tinggal dihafalkan aja di sini. Jenis yang mana? Jenis ini harus ada bendanya. Kalau jenis pronoun nggak ada bendanya. Kalau artinya ini milikku, milikmu, miliknya dia laki-laki, milik dia perempuan, ini sama. It's ours, milik kita, theirs, milik mereka. Untuk membedakannya cukup gampang ya. Di sini tinggal kita lihat kalau yang biasa ini yang harus ada bendanya your biasa. Tapi kalau nggak usah diikuti benda dikasih S ini. Jadi ciri-cirinya ada S-nya apa tidak gitu. Kalau ada S-nya itu fleksibel, bisa diikuti benda bisa tidak. Ini gitu. Nah, seperti tadi ya, possessive adjective harus diikuti dengan kata benda. Contoh di situ ada kalimat my book is on the table. Subjeknya adalah my book. Cuma di situ buku tersebut ada yang punya, yaitu my, saya. Nah, apakah my ini boleh diikuti benda? Ya, seperti tadi kita cek, ternyata my itu memang golongan possessive adjective dan harus diikuti benda. Kalau ada possessive, tinggal dilihat dulu jenis yang mana, yang kiri apa yang kanan. Gitu. Contoh yang lain, I bring your book, itu ada kata your. Berarti setelahnya harus ada bendanya. Itu book sudah diikuti benda, berarti sudah benar. Itu untuk yang jenis possessive adjective. Kalau untuk yang possessive pronoun, kita lihat contohnya I bring yours. Saya membawa milikmu. Nah, milikmu yang mana? Ya, sebelumnya ini sebenarnya sudah ada percakapan dulu. Kita bisa menggunakan yang jenis possessive pronoun itu kalau sebelumnya sudah ada percakapan. Kalau tiba-tiba langsung yours, mine itu bingung, yours-nya kemana? Milikku kemana? Milikmu kemana ini? Maksudnya gimana? Jadi harus ada percakapan dulu. Misalkan ada percakapan dua orang. Misal yang pertama bilang, what is your name? Siapa namamu? Terus jawab, my name is John. Nah, si John ini bilang, what is yours? Itu bisa seperti itu. Yours itu mengacu kemana? Ke namamu. Jadi kita bisa bilang, what is your name? Itu panjangnya. Kalau mau singkat ya, what is yours? Nah, di sini orang yang kedua bilang seperti itu, yang pertama pasti akan memahami. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada percakapan dulu. Jadi nggak tiba-tiba, what is yours? Bingung. What is your name? Nah, baru bisa dipahami. Tapi di sini intinya kita cuma melihat apakah jenis posesif tersebut harus diikuti benda atau tidak. Cuma seperti itu. Contoh yang kedua, mine is very important. Mine itu masuk ke jenis possessive pronoun. Maka mine ini tidak boleh diikuti benda, harus sendirian. Di situ sudah sendirian. Jadi sudah benar. Ada contoh, they lend me their book. Yaitu ada their. Their itu tadi jenis possessive adjective. Diikuti buku, benar. Jadi kita tinggal lihat jenisnya aja. Ini sudah selesai. Contoh yang lain, tapi contoh salah. Each morning they read theirs newspaper. Ini ada kepemilikan theirs, ada S-nya. Berarti ini adalah kepemilikan yang jenis pronoun. Maka nggak boleh diikuti benda, tapi di sini ada newspaper. Maka penggunaan kepemilikannya salah. Jangan pakai yang ada S-nya, tapi pakai yang biasa, yaitu yang their. Kenapa? Karena ada bendanya di sini. Could you give me your? Nah, di sini your itu tadi masuk ke jenis possessive adjective. Your. Harusnya ada bendanya. Nah, di sini kan nggak ada bendanya. Maka ini nggak bisa. Berarti kita harus menggunakan possessive yang tidak perlu diikuti benda. Yang mana? Yang yours. Ini. Sudah selesai untuk materi possessive. Baik yang possessive adjective maupun possessive pronoun. Di sini ada
soal, tinggal kita nanti kasih tahu apakah correct atau incorrect, cuma kita fokus ke materi kita yaitu possessive ya. Tinggal dicari dulu aja mana possessive-nya, terus jenis yang adjektif atau pronoun. If she borrow your coat, then you should be able to borrow her. Your ini masuk possessive adjektif, berarti harus diikuti benda. Ini sudah ada bendanya, berarti ini benar. Her ini kan possessive adjektif, kan harus ada bendanya. Kok ini nggak ada bendanya, berarti ini penggunaannya salah. Kalau yang nggak mau ada bendanya, yang ada S-nya harusnya hers. Jadi kita cuma belajar untuk menggunakan possessive yang adjektif maupun pronoun. Kuncinya diikuti benda atau tidak diikuti benda. Kalau yang nggak diikuti benda itu yang ada akhiran S-nya. Kecuali mine. Yang lainnya ada S-nya, yours, ours, theirs. Gitu. Oke, selesai. Mungkin ada pertanyaan. Miss Farah, ada pertanyaan Miss Farah? Belum bisa. Belum. Kalau nggak ada, bisa latihan dari Miss Farah dulu. Silakan Miss Farah. Nomor 2, each pot and pan in her kitchen has its own place on the shelf. Cari posesifnya, jenis yang adjektif atau jenis yang pronoun. Terus dianalisa penggunaannya sudah benar apa salah. Silakan nomor 2. Mana posesifnya? Cari dulu. Posesif adjektifnya yang her. Iya, berarti harus diikuti benda apa tidak? Itu udah benar. Iya, berarti sudah benar. Kalau yang belakang ada lagi nggak posesif? Belakang lagi. It's possessive Ah, adjective. iya. Berarti harus diikuti benda ya. Iya, kalau yang it's itu, yang possessive adjective kan juga sama-sama ada S-nya. Nah, kalau sama-sama ada S-nya itu fleksibel. Boleh diikuti benda, boleh tidak. Karena kan sama itu. Terus yang nomor 3, Miss Vista, silakan cari posesifnya dulu. Mana Miss Vista? It. Iya, yang mana? Yang their. Oke, itu ada di nomor 3 ini ada berapa posesif? 1 apa 2? 2. Oke, yang pertama. Yang pertama yang pakai S, Nah, theirs. berarti ini boleh diikuti benda apa tidak? Kalau yang theirs, Enggak. berarti ini salah ya. Nah, kalau mau diikuti Ya. benda, berarti there-nya diganti apa, Miss? Gimana? Iya, kalau ini kan ada bendanya. Berarti theirs-nya ini kan salah. Nah, kalau Iya. pembetulannya harus bagaimana ini? Their. Enggak Iya, pakai S. their biasa ya, nggak pakai S. Terus yang berikutnya, their new apartment, ini benar? Betul. Betul, iya. Terus yang nomor 4, Miss Alfiah, mana posesifnya, baik yang posesif adjektif maupun posesif pronoun, cari dulu. Her. Her, ya benar. Ini setelahnya, kalau her boleh diikuti benda tidak? Enggak. Masa coba dicek aja di buku kan di situ ada ininya listnya. Coba cari yang golongan her. Kalau golongan kiri harus diikuti benda, kalau golongan kanan nggak boleh diikuti benda. Oh ya, kebalik, Mister. Berarti Boleh, boleh. boleh. Oke, mana lagi ada posesif lagi nggak? Ke depan, coba di depan ada mungkin. Mine. Main. Kalau main boleh sendirian seperti itu. Boleh. Boleh, iya. Nah, sebenarnya masih ada posesif lagi tuh. Yang depan itu my, my itu, ya kan? My roommate. My di, Nah, di kalau my, ka- my itu boleh ya diikuti benda.
Ya, jadi kesimpulannya nomor 4 Ya, correct. Mister. Ya, terus yang nomor 5 Miss Ya. Eka correct incorrect. Fokus Nomor ke 5 posesif. incorrect. Incorrect. Itu incorrectnya di bagian there's own pencils. Jadi harusnya there's yang ada S-nya nggak boleh diikuti benda. Berarti there's-nya harusnya diganti yang biasa. Their own pencils. Oke. Pencil. Lainnya nggak ada Miss ya? Nggak ada posesif lagi kan? Nggak ada. Oke, jadi nomor 5 incorrect. Terus yang nomor 6 Mas Rahmat silahkan cari posesifnya Sir. Kalau nggak hafal ya di buku kan ada itu. Mana yang Sekretaris. iya, yang mana? Yang here sekretaris, Iya, kalau Mister. betul. Kalau her ini boleh diikuti benda tidak? Ini kan ada bendanya. Boleh. Coba cek. Boleh. Terus Boleh. lagi ke belakang ada lagi nih. Her Here report. report. Benar? Benar, Mister. Iya, berarti ini semuanya sudah bisa karena her ini possessive adjektif harus diikuti benda sudah ada bendanya. Berarti correct. Terus yang nomor 7, Mas Setiawan cari posesifnya yang mana Sir? Cari dari depan nih. Kalau nggak hafal ya dilihat di buku kan ada itu. It's Mister. Oke, kalau it's itu kalau kita lihat itu masuk ke posesif yang mana nih? Yang kiri apa kanan atau dua-duanya bisa? Yang posesif adjektif. Ya, posesif adjektif kan. Nah, berarti kalau posesif adjektif itu harus diikuti benda kan ya? Ini nomor 7, Ya. it's-nya sudah diikuti benda, Sir? Iya, Mister. Oke, berarti nomor 7 correct ya. Correct. Oke, jadi kalau untuk it's itu sebenarnya boleh diikuti benda, boleh tidak. Jadi it's ini sama his itu boleh diikuti benda, boleh tidak. Jadi fleksibel. Terus yang nomor Berarti 8, dua-duanya bisa ya, Mister? dua-duanya bisa. It's itu dua-duanya bisa, his itu juga sama, dua-duanya bisa. Karena ada akhiran S itu. Sama-sama ada akhiran S-nya. Baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan kan sama. Oke, Mister. Oke, terus selanjutnya yang belum siapa? Oke, semua ya. Terus Miss Farah coba lagi Miss Farah yang nomor 8. Correct atau incorrect? Correct semua, Mister. Correct, iya. Di situ posesifnya cuma satu yaitu their. Nah, berarti kalau their masuk posesif adjektif, oleh karena itu harus diikuti benda. Ini not sudah benda sama our. Kalau our ini harus diikuti benda apa tidak, Miss? Coba dicek di buku itu. Our. Ya, harus diikutin kata benda. Kalau di sini ada bendanya apa tidak? Coba setelahnya our ada bendanya apa tidak ini? Ada. Ya, mana kira-kira bendanya? Setelahnya our. Mana bendanya? Itu must be proof itu kan kata kerja, Miss. Dia bukan benda tapi dia predikat. Berarti kira-kira our-nya ini kalau di soal di nomor 8 ada bendanya enggak? Padahal kan kalau di buku aturannya harus ada bendanya. Berarti bagaimana ini nomor 8? Berarti benar apa salah? Berarti yang our salah. Iya, yang our ini salah ya. Yang benar ini their, cuma yang our ini belum ada bendanya. Kenapa must be proof itu nggak bisa dia diikut sertakan dengan our? Karena must be proof ini kata kerjanya. Nanti masa kata kerja dikasih tambahan our. Berarti kan ini harusnya sendiri. Kalau yang bisa sendiri itu yang ada S-nya. Berarti harusnya ours must be proof. Nah, itu. Terus yang nomor 9, Miss Vista, silakan correct atau incorrect. Incorrect. Incorrectnya di mana? Yang her son's birthday party. Kalau her ini masuk ke possessive adjective atau possessive pronoun. Coba dicek di buku. Possessive, Mister. Iya, possessive yang kiri apa yang kanan itu? Possessive adjective atau possessive pronoun masuknya. Oh, possessive adjective. Berarti harus diikuti benda apa tidak? Iya. Nah, itu sudah ada bendanya apa belum?
Subject. Ya, maksudnya mana yang subjek nih? Ini kan Sons. subjek kan di birthday depan party. ini nih. Ini kan subjek, Oh, ini berarti predikat, ini objek, ini cuma sifat sampai sini. Ini for her birthday party, ini kan keterangan. Tapi keterangannya pakai preposisi, setelahnya harus diikuti benda. Agar benda setelah preposisi ini jadi objeknya preposisi ini. Nah, tinggal bendanya ini ada pemiliknya apa enggak, gitu kan? Karena di sini ada pemiliknya, yaitu her, tinggal di sini her-nya memang boleh diikuti bendanya atau enggak, kan gitu kan? Iya. Nanti kesimpulannya korek atau inkorek? Correct. Iya, korek. Nah, di sini nomor 9 itu kan kalau penanda posesif itu kan mereka itu hanya sebagai tanda bahwasanya barang di setelahnya dia miliknya orang siapa gitu. Dan yang jadi fokus itu ya hanya pada posisinya mereka. Berarti karena sun birthday party itu adalah kata benda di belakang, maka itu namanya objek. Kalau subjek itu harus berada di depan. Jadi kalau misalkan saya pindah her, son, work, nah itu baru kepemilikan untuk memiliki si subjek. Kalau ini jadi objek gitu ya. Ya itu saja, Miss. Intinya kalau kita nanti ngelihat ada jenis posesif, cuma dicek aja ada bendanya atau tidak. Mau posisinya di depan maupun di belakang ya terserah. Yang penting ada bendanya apa tidak, karena dia hanya sebagai penanda benda itu punya miliknya siapa gitu. Jadi nggak ngelihat dia jadi subjek atau nggak ngelihat jadi objek gitu. Cuma ada bendanya apa tidak gitu. Oh iya. Terus yang nomor 10 Miss Eka silahkan korek atau inkorek. Incorrect. Iya, inkoreknya di mana, Miss? Di yours. Iya, yours itu harus nggak boleh diikuti benda, Pak. Tapi di situ malah ada bendanya, heavy jacket. Mau posisinya dimanapun ya terserah gitu. Nah, silakan, ini sudah selesai untuk materi posesif. Nah, untuk yang sekarang ini tinggal latihan sendiri 1 sampai 10, targetnya maksimal salah 4 gitu ya. Nah, cari posesifnya mau dimanapun tempatnya, yang penting ada bendanya tidak gitu. Oke, selamat datang Mr. Bambang. Yeah, excuse me, I left on the way from Jogja. Oke, no problem, sir. Ya, ya. Ini baru selesai materi sih, sir. Cuma ini mau latihan soal, dan latihan soal ini topiknya memang masih mudah, sir. Jadi ini kita belajar tentang kepemilikan dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi Oh, yeah. untuk materinya ya udah paham lah mungkin kalau Pak Bambang. Nah, ini di buku sudah ada ya, bisa sambil dicek di buku. Kalau untuk materinya itu cara untuk menyatakan kepemilikan, Pak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan kalau mau menyatakan kepemilikan harus dengan sebuah pronoun namanya, Pak. Kata ganti untuk menyatakan kepemilikan. Biasanya kalau kita kenalan ya kadang sering kan menggunakan possessive atau pronoun menyatakan kepemilikan kayak namamu, your name, namaku, my name. Nah, itu yang dipelajari yang jenis posesif itu, Pak. Dan kalau di buku itu posesif itu ada 2, Pak. Yang posesif adjektif, ini golongannya, dan yang satu lagi posesif pronoun, ini golongannya. Jadi pertama kita harus hafal dulu, Pak, jenis posesif yang mana. Dan untuk penggunaannya cukup simpel, Pak. Kalau posesif adjektif, kalau udah hafal, ini harus belakangnya ada bendanya. Kalau posesif pronoun, yang ini belakangnya harus nggak ada apa-apanya, harus sendirian aja udah. Contohnya, my book is on the table. Di sini ada kata my, tadi masuk ke posesif yang sebelah kiri, berarti harus ada bendanya. Ini sudah ada. Your book, ini juga ada bukunya, berarti sudah benar. I bring yours. Yours ini tadi golongan yang sebelah kanan nggak boleh diikuti benda.
mine is very important. Ini juga tadi golongan yang kanan nggak boleh diikuti benda. Nah, jadi cuma seperti itu Pak materinya. Dan di latihan ini Bapak tinggal melihat aja apakah ada posesif, kalau ada jenis yang mana, yang kiri apa yang kanan. Terus kalau yang kiri harus diikuti benda, kalau yang kanan nggak boleh diikuti benda. Nah, ini 1 sampai 10 bisa dikerjakan. Nah, setelah ini nanti kita materi terakhir di pronoun yaitu pronoun reference. Boleh silakan sambil diskusi itu misal Pak Bambang gitu. Ini lagi sibuk ke Jogja Pak atau gimana Pak? Oke.